Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah setelah 1 tahun kita belajar kimia bareng ya. Pada semester ini IPA 1 masih sama Ustazah lagi. Untuk hari ini kita akan belajar mengulang kembali tentang apa itu kimia. Kita intro lagi lah. Kita mulai mengenal kembali tentang kimia. Oke, sebelumnya kita relaksasi dulu. Silahkan diperhatikan video berikut. Oke, dulu di kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang atom. Dari apa yang kita saksikan, betapa luasnya alam semesta kita dan betapa kecilnya kita kalau dibandingkan dengan alam raya ini. Nah, dan ada satu partikel yang sangat kecil yang menyusun kita dan alam semesta. Ya, kita sudah belajar dulu di kelas 10 tentang atom, bahwa segala sesuatu itu terbentuk dari atom. Nah, coba sekarang kita mulai merenungkan kembali. Kira-kira berapa jumlah atom yang dibutuhkan untuk membentuk satu tubuh kamu? Ayo, coba satu tubuh kamu saja yang sempurna. Nah, bahkan untuk membentuk sehelai DNA saja, sehelai loh ya, ini butuh lebih dari 204 miliar atom. Coba berapa kira-kira? Tak terbayangkan betapa rumitnya, betapa banyaknya atom yang dibutuhkan untuk membentuk mungkin satu tangan kita, atau mungkin hanya jantung kita, hanya tubuh kita saja kita sudah tidak tahu seberapa banyak. Apalagi untuk membentuk alam semesta yang tadi sudah kita saksikan, betapa luasnya alam semesta sampai bintang-bintangnya hanya berupa titik-titik yang kecil. Nah, sekarang kita ingat kembali gimana si atom kemarin waktu kelas 10 kita sudah belajar bagaimana si partikel kecil ini, si atom yang kecil ini membentuk kita, membentuk bumi kita, membentuk matahari, dan bagaimana matahari itu punya energi yang luar biasa. Kemarin kita sudah belajar di kelas 10 tentang kalau kita renungkan berarti betapa luar biasanya Sang Maha Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Quran surat Yunus kita harus berpikir, kita harus melihat, kita harus mengamati, kita harus lihat ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita.
Allah berfirman, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Tak terbayangkan tadi, cuma satu helai DNA saja butuh 204 miliar atom. Apalagi untuk bumi kita, apalagi untuk alam semesta semuanya. Maka betapa luar biasanya, betapa maha kuasanya, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kimia, kalau kata Thomas Alva Edison, I believe that science of chemistry alone almost proves the existence of intelligent creator. Jadi hanya mempelajari ilmu kimia saja, menurut Thomas Alva Edison, itu mampu membuktikan keberadaan Sang Maha Pencipta yang tak terkira betapa luar biasanya. Nah, makanya kenapa kok Thomas Alva Edison bisa berpikir seperti itu? Karena kimia itu mempelajari fenomena alam semesta dalam skala mikroskopik. Kemarin kelas 10 kita belajar dalam skala atom, dan kalau kita perhatikan bagaimana alam semesta itu bekerja, bumi mengelilingi matahari, matahari sebagai pusat gravitasi memiliki energi yang luar biasa. Sama, atom dulu juga punya inti atom dengan energi tertentu yang menarik elektron, yang mengikat elektron dengan gaya gravitasinya, dengan gaya potensialnya. Sehingga elektron juga memiliki energi tertentu untuk mengelilingi inti atom. Sama seperti bumi kita mengorbit matahari. Apakah bumi kita berotasi, bergerak pada porosnya? Elektron juga sama, dia berotasi pada porosnya. Kemarin kita sudah belajar tentang quantum spin, bagaimana elektron itu berputar searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah jarum jam dalam satu rumah atau dalam satu ruangan. Oke, nah untuk kelas 11 kita sudah tidak belajar tentang atom lagi, tapi kita sudah naikkan grade-nya ke tingkat senyawa. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, seperti namanya, hidro itu hidrogen, dan karbon ya karbon. Hidrokarbon berarti senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, kita kupas lebih dalam dulu tentang atom karbon. Jadi hampir semua yang membentuk senyawa-senyawa organik itu adalah senyawa hidrokarbon, yaitu terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, kenapa kok karbon itu bisa membentuk banyak senyawa-senyawa organik? Dia mempunyai yang pertama kekasan-kekasan tertentu. Atom karbon itu spesial. Makanya dalam biologi kalian belajar tentang siklus karbon. Nah, sebagainya. Apa saja kekhasan atom karbon? Yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kemarin, kelas 10 kita sudah belajar. Ada bahwa atom berikatan dengan elektron valensinya yang digunakan untuk berikatan. Nah, karbon itu punya 4 elektron valensi. Jadi dia punya 4 tangan yang bisa menggandeng 4 molekul-molekul yang lain atau 4 unsur atau molekul-molekul yang lain. Yang kedua, dapat berikatan dengan sesama atom karbon. Jadi dia bisa berikatan dengan sama-sama atom karbon sendiri. Sampai dia membentuk rantai yang panjang. Rantai yang sangat panjang. Jadi ikatan kovalennya atom karbon itu bisa tunggal, bisa rangkap 2, bisa juga rangkap 3. Jadi itu 2 kekhasan atom karbon. Nah, dan ada satu lagi istimewanya atom karbon itu bisa mengikat 4 unsur yang berbeda atau disebut dengan atom C chiral. Jadi di sini kita punya karbon yang di tengah, ada hidrogen, dia mengikat hidrogen, dia mengikat hidroksida, ion hidroksida. Kemarin sudah belajar tentang kation anion di kelas 10. Dan ada juga dia mengikat ion asetat, COOH. Dan yang keempat dia mengikat metil.
atau gugus metil CH3. Nah, ini akan kita pelajari pada semester 2 untuk bab yang pertama. Semester 1 kelas 11 untuk bab yang pertama. Nah, jenis ikatan atom karbon tadi sudah sebutkan ada 3, yaitu ikatan tunggal. Dia berikatan dengan satu atom karbon lainnya atau dengan unsur lainnya dengan menyumbangkan 1 elektron dan 1 elektron lagi dari atom yang diajak berikatan. Yang kedua ada ikatan rangkap 2 atau disebut dengan ikatan tak jenuh. Dan yang ketiga ada ikatan rangkap 3, juga sama-sama tak jenuh. Jadi kalau nanti kalian mendengar ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh atau senyawa jenuh atau senyawa tidak jenuh, berarti kalau jenuh itu ikatannya tunggal, kalau rangkap itu ikatan tak jenuh. Nah, contohnya di sini Ustaz ada alkana. Ikatan tunggal itu disebut alkana. Hidrokarbon dengan karbon ikatan tunggal, namanya alkana. Yang kedua, hidrokarbon dengan ikatan rangkap 2 itu ena atau alkena namanya. Yang ketiga ada alkuna atau una, itu ikatan rangkap 3. Jadi kalau 1 itu ana, kalau 2 itu ena, kalau 3 itu una. Nah, di sini contohnya yang alkana itu propana. Propana itu berarti karbonnya ada 3. 1, 2, 3. Dan semuanya berikatan tunggal. Nah, ini propana. Dengan karbon yang sama 3, tapi ada ikatan rangkapnya. Yang kedua ini adalah contoh alkena yaitu propena. Dan yang ketiga ada karbon juga 3 yang berikatan dengan 1 ikatan rangkap 3. Nah, karena rangkap 3 tadi kalau 1 propana, kalau 3 berarti propuna. Tuh, jadi kalau 1 itu alkana, ikatan rangkap 2 itu alkena, kalau ikatan rangkap 3 itu alkuna. Bedanya apa? Nanti akan kita pelajari pada bab-bab selanjutnya. Nah, terima kasih. Oke, sudah saya cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran pada pertemuan pertama kita. Jadi kita mengenal dulu nih tentang kembali mengingat lagi kenapa kita belajar kimia, biar kita selalu ingat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan Sang Pencipta kita. Bukannya Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi kita harus selalu mengingat Allah. Nah, dengan belajar kimia, kita bisa memperhatikan semua yang ada di sekitar kita. Kita mengerti betapa rumitnya, kita memahami betapa luar biasanya, betapa maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan yang kedua, hari ini kita mengenal sedikit tentang hidrokarbon, yaitu hidro itu hidrogen dan karbon itu karbon. Berarti hidrokarbon itu senyawa hidrogen dan karbon atau senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Oke, sekian dulu materi dari Ustazah pagi hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira dan tetap semangat untuk pembelajaran blended learning ini ya. Ada yang tatap muka, ada yang masih daring secara tatap muka secara virtual. Ya, saya cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.